Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadallana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengurus DKI Masjid Raya dengan segenap jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang kibir. Pada bulan yang lalu sudah sampai penjelasannya kepada penyebab sombong yang kedua, yaitu sombong dengan amal ibadah. Tapi penjelasannya belum selesai. Baru sampai dengan penjelasan kisah Abid dan Kholidu. Ya, Kholidu yang orang yang banyak berbuat jahat. Ya, sampai di situ penjelasannya. Nah, sekarang kita masih menjelaskan tentang sombong dengan amal ibadah. Kita lanjutkan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ruwiya anna rajulan fi Bani Israil. Dan begitu pula sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki kaum Bani Israel ata abidan min Bani Israel. Nah, dia mendatangi abid Bani Israel. Jadi si laki-laki ini mendatangi ahli ibadahnya orang Bani Israel. Fawato'a ala rukbatihi, kemudian dia menginjak lehernya wa wasajudun, ya, di waktu si abidnya sedang sujud. Ya, waktu abidnya sedang sujud, diinjak lehernya oleh laki-laki ini. Faqal, kemudian si abid berkata, irfa, angkatlah telapak kakimu. Wallahi, maka demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampunimu, kata si abid ini kepada laki-laki yang menginjak lehernya. Tapi kemudian Allah ilhamkan ke dalam hatinya si abid, di mana Allah berfirman kepada si abid ini, wahai orang yang bersumpah denganku, kata Allah, sesungguhnya kamulah yang tidak akan diampuni dosamu oleh Allah. Nah, demikian jawaban Allah kepada si abid ini yang sudah takabur, sudah sombong, ya, bahwa orang yang menginjak lehernya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sombong dengan amal ibadah, merasa hebat ibadahnya, kemudian meremehkan orang yang lain, bahkan orang yang kurang bagus amalnya dia remehkan. Wa kadzalika qala al-Hasanu al-Basri, maka begitu pula Hasan al-Basri berkata, wa hatta anna sahibas sufi, hingga orang yang memiliki pakaian suf, kata Hasan al-Basri. Ini Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ya, beliau juga seorang ulama yang ahli di bidang akidah. Asaddu kibran min sahibil matrazil khizzi, sangat keras kesombongannya dari orang yang memiliki, orang yang memakai pakaian sutra, kata Hasan al-Basri. Ai maksudnya anna sahibal khizzi, maksudnya adalah orang yang memakai pakaian sutra, yazillu li sahibis suf, ya, dia menghinakan diri ya kepada orang yang memakai pakaian suf.
dia rendahkan dirinya, tidak sombong pada orang yang memakai pakaian suf. Jadi kalau orang sufi itu Pak, ya pakaiannya itu bertingkat-tingkat. Kalau masih tingkat pemula pakaiannya kasar, kemudian kolbunya sudah bertambah bagus, mungkin diganti dengan pakaiannya yang agak lembut, ya sampai dengan pakaian sutra. Tapi sutranya tidak 100% murni sutra. Kalau 100% tidak boleh, ya, orang laki-laki memakai pakaian sutra 100% sutra. Itu dilarang oleh Nabi. Dan kita dilarang untuk laki-laki pakaian emas, berarti dilarang oleh Rasulullah. Kemudian sutra yang 100% bahan sutranya. Kenapa dilarang emas itu? Ternyata sudah terbukti Pak di zaman sekarang ini. Kenapa wanita dibolehkan? Karena wanita terus ya ada headnya. Jadi saat head itu dibuang tuh racun-racun dari emas itu tadi. Jadi ada butiran-butiran racun dari emas itu yang masuk ke darah kita. Nah, kita tidak ada menstruasi. Ya, bagaimana mengeluarkannya? Itu sebabnya dilarang oleh Rasulullah. Ternyata ada bahayanya juga. Jadi yang dilarang oleh Nabi pasti ada manfaatnya buat umat Islam. Bagi yang mau taat, insya Allah akan sami'na wa ata'na. Wajarul fadlah, dan si orang yang pakai pakaian sutra ini melihat kelebihan orang yang pakai pakaian sub, ya yang pakai pakaian bulu. Wasahibu sub, dan orang yang memakai pakaian bulu yarul fadlah li nafsihi, dia melihat kelebihan pada dirinya. Ya itu sebabnya ya orang yang memakai pakaian sub itu lebih keras sombongnya daripada orang yang memakai pakaian sutra. Jadi demikian dijelaskan oleh Hasan Al-Basri. Wa hadza kullu akhlaqul kibri, maka semua itu adalah akhlak yang sombong. Wa asaruhul lati yasmaruhal ta'azzu bil ilmi wal amal, dan pengaruhnya dihasilkan oleh kemegahan diri dengan ilmu dan amal. Wa aina man yakhillu an jami'i zalika an ba'dihi, dan siapakah yang orang yang lepas dari semua perkara itu atau dari sebahagiannya. Fala itu sa'ri, maka menurut perasaanku, kata Imam Al-Ghazali, manil ladzi arafa hadzal akhlaq, ya orang yang telah mengetahui akhlak ini min nafsihi, pada dirinya, wa sami'a qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah min qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong seberat biji sawi. Nauzubillah min zalik. Ya, sebesar biji sawi sombongnya enggak masuk surga Pak, kata Nabi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini pada hadis yang terdahulu ya. Terdapat pada hadis penjelasan yang terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. Jadi kata Nabi, enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong seberat biji sawi. Ya, wa kaifa yasta'zimu nafsahu. Ya, bagaimana ia akan membesarkan dirinya. Wa takabbaru ala ghairihi, dan menyombongkan diri atas orang lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Wa innamal azimu, dan sesungguhnya orang yang besar itu adalah man khalla, adalah orang yang terlepas dari perilaku itu. Ya. Jadi orang yang besar itu sesungguhnya orang yang tidak sombong. An haza, dari perilaku ini. Wa man khala anhu, dan orang yang terlepas dari perilaku ini, lam yakun fihi ta'zimun wa takabburun, tidak akan ada padanya kemegahan dan kesombongan. Wal alimu wallazi fahima anna Allah ta'ala qala,
Dan orang yang berilmu itu adalah orang yang paham bahwa Allah Ta'ala telah berfirman kepadanya, innalaka indana qadran, sesungguhnya kamu di sisiku memiliki derajat. Ya, kata Allah kepada orang yang berilmu, malam taro di nafsika qadran, selama kamu tidak melihat dirimu punya darajat dengan ilmu. Jadi selama orang itu ya tidak melihat dirinya sebagai orang yang berilmu, ya biasa-biasa saja, ya menganggap itu ilmu itu Allah yang berikan kepada dia, dia sadar itu, ya tidak merasa dia memiliki ilmu, maka Allah akan memberikan darajat kepadanya. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah diberi ilmu hingga beberapa derajat. Ya, demikian penjelasan Allah dalam surah Al-Mujadilah. Fa'in ra'aita laha qadran, dan jika kamu melihat pada dirimu punya darajat. Nah, ini kata Allah kepada orang yang berilmu tadi, fala qadra laka indana, maka tidak ada derajat untukmu di sisiku, kata Allah. Wa man lam ya'lam hadza min ad-dini, dan barang siapa yang tidak mengetahui bahwa semua ini adalah dari agama, fa ismul alimi alaihi kisbun, maka gelar orang yang berilmu atasnya adalah dusta belaka. Jadi orang yang nggak paham ya bahwa sifat sombong itu harus dijauhi oleh orang yang berilmu, ya, tetapi dia tidak menyadari hal itu, dia tetap menyombongkan diri, maka gelar orang yang berilmu atasnya adalah dusta belaka. Wa man alimahu lazimahu alla yatakabbaru wa la yara li nafsihi qadran. Fa hadza huwa takabburu bil ilmi wal amal. Dan orang yang berilmu wajib baginya untuk tidak menyombongkan diri dan tidak melihat kepada dirinya bahwa dia memiliki darajat karena ilmunya. Fahaza huwa takabur bil ilmi wal amal, dan inilah kesombongan dengan ilmu dan amal ibadah. Karena ada dua penjelasan kan, yang pertama sombong dengan ilmu, yang kedua dengan amal ibadah. Inilah penjelasannya tentang sombong dengan ilmu dan amal ibadah. Baru dua penjelasannya. Insyaallah 5 lagi, Pak. Selesai 5 baru kita membahas nanti bagaimana cara mengobati sifat sombong dari diri kita masing-masing. Karena sifat sombong itu tidak akan bisa steril, ya, siapapun tidak bisa steril, ya, kecuali dia nggak tahu cara mengobatinya, dia akan bertambah-tambah kesombongannya. Itu yang kedua, ya. Pertama sombongan ilmu, yang kedua sombongnya amal ibadah. Asalisu, ya, bagian yang ketiga, at-takabburu bil hisabi wan nasab. Itu sombong dengan keturunan dan nasab. Ini kajian kita mulai malam hari ini yang akan kita bahas, sombong dengan keturunan dan nasab. Fallazillahu nasbun sarifun. Maka orang yang memiliki nasab yang mulia, yastahkiru man laisa lahu zalikan nasbu. Dia memandang remeh terhadap orang yang tidak memiliki nasab, ya, kebangsawanan seperti dirinya. Ya, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wa in kana arfa'un minhu amalan wa ilman, meskipun orang yang disombongnya itu lebih tinggi amal dan ilmunya. Ya. Dan tidak jarang, Pak. Ya, orang sombong karena gelar bangsawan, ya, panggil orang Raden, Mas, segala macam gitu ya. Dia mandang rendah, mandang remeh orang yang tidak punya gelar karena bukan keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan gitu ya. Ya, padahal orang yang disombongnya itu lebih tinggi amalannya, ilmunya. Ya, amalnya luar biasa. Ya.
sholatnya, puasanya, puasa sunnahnya maksudnya. Kemudian sedekahnya lebih daripada dia, tapi dia tetap menyombongkan diri karena punya gelar bangsawan. Karena orang manggil Raden sama dia. Laqad takabbaru ba'duhum, dan kadangkala sebagian mereka menyombongkan diri, payaru ananas, dan dia melihat manusia lahu yang disombonginya itu amwalun wa abidun, mempunyai harta dan hamba sahaya, payanipu min muqalatatihim wa majalasatihim, lalu dia membenci orang yang disombonginya itu, dan dia tidak mau bergaul, berkumpul dengan mereka dan duduk-duduk bersama mereka. Wasamaratuhu ala lisan, dan buahnya pada lisannya, ya, atafakuru bihi, itu kesombongan. Kemudian dia berkata fayaqul li ghairihi, dan dia berkata kepada orang lain, ya nabti, wahai orang ajam, pandang rendah orang lain. Waya Hindi, wahai orang Hindu. Waya Armeni, wahai orang Armeni. Man anta wa man abuka, siapakah kamu dan siapakah bapakmu? Langsung dia menyemongkan diri dengan lisannya. Fa ana fulan ibnu fulan, dan saya fulan anak si fulan. Wa ina milimislika ayukallimani, dan bagaimana orang seperti kamu akan berbicara dengan saya? Gitu. Karena sombongnya, Pak. Ya, karena dia punya titel gelar bangsawan, sehingga orang lain pandang rendah olehnya. Ini contoh saja, Pak. Ya mungkin caranya sekarang beda lagi mungkin kan. Ya orang yang bangsawan itu yang sombongnya beda lagi caranya barangkali. Ini contoh saja dari Imam Ghazali. Aw yanzuru ilayya, atau memandang kepada saya. Ya bagaimana kamu kan berbicara dengan saya atau memandang saya? Wa ma'a misli, dan orang seperti saya tatakallamu, kamu akan berbicara, dan bersama orang seperti saya kamu akan berbicara. Wa ma yajri majrahu, dan perkataan-perkataan lainnya yang semisal dengannya. Ya itulah ucapan-ucapan yang orang yang sombong dengan nasab keturunan. Ya. Wa zalika urqun dafin fi nafsi, yang demikian itulah sifat yang tertanam pada diri, la yang paku anhu nasibun, yang tidak terlepas daripadanya orang-orang yang memiliki gelar bangsawan. Wa in kana sholihan wa akilan, meskipun dia orang soleh dan orang yang berakal. Ila anau qad la yatarassahu minhu zalika indal iktidalil ahwal. Ya, maka tidak patutlah ya perilaku itu bagi orang-orang yang dalam keadaan normal. Fa in ghalabahu ghadabun atfa unzalika nur basiratihi, dan jika ia dikalahkan oleh kemarahannya, maka karena demikian itu akan memadamkan cahaya mata hatinya. Wa tarasaha minhu, sehingga layaklah baginya perbuatan tersebut. Kama ruwiya an Abizar, sebagaimana diriwayatkan dari Abizar Al-Ghifari annahu qala, bahwa beliau berkata, qawaltu rajulan inda nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertengkar dengan seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, dan saya berkata kepadanya, ya ibnas sauda, wahai anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Abazar. Nabi bersuara dengan suara tinggi, Pak, marah pada sahabatnya ini, ya, karena penghinaannya kepada laki-laki yang lahir dari wanita hitam itu tadi. Apa kata Nabi pada Abizar? Laisal ibnil bayda'a ala ibni sauda fadlun. Tidak ada kelebihan bagi anak yang dilahirkan oleh wanita yang berkulit putih dengan wanita yang dilahirkan oleh wanita yang berkulit hitam, kata Nabi. Kemudian Abu Zar pun tersadar, lalu beliau berkata, ya, bahwa beliau membaringkan dirinya dan berkata kepada si laki-laki itu tadi, kum pak ala hidbi,
berdirilah kamu, kata Abu Dzar pada laki-laki yang dihinaannya tadi, dan injaklah pipiku. Panzur kaifa nabahahul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah bagaimana Rasul telah memperlihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan sahabatnya ini, annahu ra'a li nafsihi, bahwa Abu Dzar ini melihat pada dirinya fadlan bi kaunihi ibni Baido, karena dia dilahirkan, ya, dia melihat pada dirinya ada kelebihan, ada keutamaan dibandingkan laki-laki yang lahir dari wanita hitam itu, karena dia merasa dilahirkan oleh wanita yang berkulit putih. Wa anna dzalika khat'un jahlun, bahwa yang demikian itu adalah kesalahan dan kebodohan. Wanzur, dan lihatlah kaifa taba, bagaimana Abu Dzar bertaubat, wa qala min nafsihi sajaratil kibri, dan bagaimana Abu Dzar bertaubat dan mencabut pohon kesombongan, ya, dari dirinya, bi ahmasi qadamin, dengan telapak kaki, ya, orang laki-laki yang dihina itu tadi, itu disuruh menginjak pipinya. Iza rafa'an al-izza la yaqmahu illa zillu, karena beliau mengetahui kemegahan atau kesombongan itu tidak bisa dicabut melainkan dengan menghinakan diri, ya, kepada orang yang disombonginya itu tadi. Nah, itulah caranya untuk menghilangkan kesombongan. Ya, kalau kita telanjur menghina orang, ya gitu caranya. Kira-kira adalah orang yang berani seperti itu zaman sekarang. Paling mohon kita telanjur menghina orang, ya, entah rupanya jelek atau apa, kita hina, dan kita bertobat pada Allah, kita ucapkan kepada dia demikian. Saya rasa zaman sekarang nggak ada yang kayak begitu, Pak. Ini sahabat Nabi, akhlaknya begitu mulia, berbuat salah langsung bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Min zalika maruya anna rajulaini tafakhuran inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang demikian itu sebagaimana diriwayatkan bahwa dua laki-laki yang saling sombong menyombongkan diri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ahaduhuma lil akhar, maka salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya, ana fulan ibnu fulan, saya fulan anak si fulan. Paman anta, dan siapakah kamu? La umulaka, ya, kamu tidak punya ibu. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, iftaqara rajulani inda Musa alaihissalam, ya, telah membanggakan diri dua orang laki-laki, ya, di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Faqala ahaduhuma, salah seorang dari keduanya berkata, ana fulan ibnu fulan, saya si fulan anak si fulan. Hatta ada tis'atan, hingga dia menyebut sampai dengan 9, ya, 9 silsilah keturunan. Seorang ini membanggakan diri kepada temannya sampai dia menyebut silsilahnya sampai yang ke-9. Jadi silsilah yang ke-9. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, kemudian Allah mewahayukan pada Nabi Musa alaihissalam, qul lillazi iftaqara, katakanlah kepada orang yang membanggakan diri itu, kata Allah kepada Nabi Musa, balitis atu min ahli nar, bahkan yang 9 silsilah itu, kata Allah, telah menjadi penghuni neraka, wa anta asyiruhum, dan kamu yang ke-10-nya. Itu orang yang membanggakan diri, ya, dengan keturunan, bangga dengan keturunannya, ya, akhirnya itu yang terjadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lihat anna qaumun bil faqru bi abaihim, maka kata Nabi, hendaklah kaum itu meninggalkan berbangga-bangga dengan bapak-bapak mereka. Maka dasara fahman fi jahannam, karena sesungguhnya mereka telah menjadi baranya api neraka. Aw yakunanna ahwanu 'ala Allahi minal ji'lan, atau mereka yang menjadi orang yang lebih hina di sisi Allah dari binatang ji'lan. Apa itu binatang ji'lan? Allazi tasrifu bi anna fihal qazra, yaitu binatang yang menghisap semua kotoran dengan hidungnya.
atau tidak menjadi makhluk yang seperti itu lebih hina dari jiklan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhadap orang-orang yang masih membangga-banggakan diri dengan keturunan itu tadi. Nah, itulah penjelasan sampai dengan yang ketiga. Sombong dengan keturunan dan nasab. Ya, yang ketiga. Masih 4 lagi, Pak. Ar-Rabi yang keempat. Ini sombong, penyebab sombong yang keempat yaitu at-tafakhuru bil jamal, menyombongkan diri atau membangga-banggakan diri dengan kecantikan, ketampanan. Wa dzalika asaru may yajri bainan nisa. Yang demikian ini banyak terjadi di antara para wanita. Nah, ini sombong dengan kecantikan banyak terjadi di antara para wanita. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga, mungkin ada juga laki-laki yang sombong dengan ketampanannya, bisa terjadi juga. Cuma yang dibahas ini banyak kan para wanita yang bangga dengan kecantikannya. Wa yad'u zalika ila tanakkus wasalbi wal ghibah wa zikri ayyubin nas. Ya, perilaku ini akan mengajak untuk memandang kurang orang lain. Bila orang lain dipandang kurang cantik lah, kurang tinggi lah, gitu Pak. Nanti ada riwayatnya nanti. Ya, itu Bunda Aisyah nanti cerita tentang Bunda Aisyah. Ya. Beliau sempat melontarkan, tapi dengan bahasa isyarat, mengisyaratkan bahwa orang itu orang pendek, gitu Pak. Ya, istri Nabi pernah juga berbuat begitu. Pernah tapi langsung diingatkan oleh Rasulullah langsung. Kemudian wasalbi, mencaci, wagibah, mencela atau menggibah, wazikri ayyubin nas, dan menyebut aib manusia. Wa min zalika maruya an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari yang demikian itu sebagaimana diriwayatkan dari Bunda Aisyah, semoga Allah ridho padanya, annaha qalat, bahwa beliau berkata, dakhalatin ru'atu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa seorang wanita datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudtu biyadi hakaza, maka saya memberikan, berkata dengan isyarat. Yang maksudnya isyaratnya beliau itu adalah maksudnya annaha qasirah, bahwa perempuan itu adalah orang yang pendek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadir tabtiha, sesungguhnya engkau telah menggibahnya, kata Nabi kepada Bunda Aisyah. Ya, langsung diingatkan oleh Rasul. Wa hadza mansu'uhu khufa'ul kibri, ya. Dan perilaku ini tumbuhnya dari kesamaran kesombongan, li annaha law kanas aidan qasira lama zakaratha bil qasri. Seandainya Aisyah ini juga orangnya pendek, tentulah beliau tidak akan mengatakan wanita itu pendek. Nah, begitu. Faka'annaha ajabat biqamatiha, seakan-akan Aisyah heran dengan bentuk tubuh si perempuan itu. Wastaqasharat, kemudian wastaqarat mal'ata fi jambi nafsiha, dan dia mengatakan wanita itu pendek di samping bentuk dirinya. Faqalat maka dia mengatakan apa yang dia katakan, bahwa wanita yang dia lihat itu adalah wanita yang pendek yang datang kepada Nabi, karena beliau lebih tinggi tubuhnya daripada wanita yang datang kepada Nabi tersebut, sehingga beliau mengatakan demikian,
kepada wanita yang datang kepada Nabi, ya, dikatakan wanita yang pendek. Ya tidak boleh, Pak. Pendek, tinggi, itu ciptaan Allah semua. Ya, kita lihat orang pendek, kita hina, merasa diri tinggi, ya, belum tentu juga yang hebat, yang tinggi dibandingkan orang yang pendek. Ya, orang yang pendek banyak yang lincah-lincah. Kalau main bola itu jago-jago itu, lincah itu kakinya itu. Yang pendek, tapi yang nggak biasa main bola itu, yang nggak biasa main bola ya, yang nggak ini juga. Masih 10 menit ya. Ya, barangkali sampai di sini ada di antara para jemaah yang ingin mempertanyakan ya pelajar apa yang kita kaji malam hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, ya saya persilahkan. Ada waktu 10 menit. Alhamdulillah, tadi telah dijelaskan Ya, baru kita bahas yang keempat ya. Masalah 3 lagi pembahasannya. Kesombongan. Mungkin dari jamaah ada yang menanyakan apakah memang masalah yang sekarang atau masalah yang lalu, kami persilahkan. Dari sebelah kiri, silakan ada yang mau bertanya. Tengah mau tanya. Pak, biasa ini Pak Haji Masykur, mungkin ada pertanyaan yang sudah dibawa dari rumah. Kami persilakan. Atau Pak Gito nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya tidak tahu apa yang ingin saya tanyakan. Ini apakah kesombongan karena ilmu, kesombongan karena nasab, atau kesombongan karena kecantikannya? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 5, "Waqadaina ila bani Israila fi kitabi latufsiduna fil ardi marrataini wala ta'luwan kabiro." Wala ta'luwan kabiro ini kesombongan yang sangat. Yang kedua yang saya tanyakan, yang dimaksud Bani Israel di sini ini apakah Israel yang sekarang ini mengacak-acak Palestina, atau ini bukan keturunan Yakub atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bani Israel itu nanti akan membuat kerusakan 2 kali, marrota ini yang tak ulang kabiro yang sangat besar. Bahkan sekarang ini Israel itu bukan sombong lagi, tapi sudah genosida. Nah, ini kaitannya dengan ayat berikutnya, fa'idha ja'a wa'du dan seterusnya, itu nanti akan ada balasan dan yang sangat kejam. Ini gimana secara tasawuf memahami 2 ayat ini, kaitannya dengan keberadaan Israel sekarang ini yang semakin, ya saya katakan genosida, semakin menjadi-jadi. Sekarang yang diserang tidak hanya Palestina, tapi justru yang lain-lain, dan sudah memetakan, kalau saya lihat di TV itu, peta hitam itu sudah melebar kemana-mana. Dengan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada 2 pertanyaan ini. Apakah betul orang Israel sekarang ini keturunan Nabi Yakub alaihissalam? Saya jawab benar. Ya, karena Nabi Yakub itu Pak punya istri 2, adik kakak kandung itu. Karena di syariat beliau dibolehkan, di syariat Nabi Yakub dulu alaihissalam dibolehkan menikahi 2 wanita yang bersaudara. Tapi di syariatnya Rasulullah itu diharamkan, tidak boleh. Ada turun ayat berikutnya. Jadi Al-Quran yang melarang kita menikahi di surah An-Nisa, ya. Allah melarang kita menikahi 2 wanita yang bersaudara, itu diharamkan. Itu di syariatnya Rasulullah. Nah, dikarenakan mereka ini, ya, kenapa kok mereka berada di negeri
Palestina itu. Dulunya mereka sudah menyebar kemana-mana, ya, karena diperintah oleh Allah, ya, waktu beliau dibawa Nabi Musa ke Palestina, Allah perintahkan melalui Nabi Musa disampaikan kepada mereka agar memasuki negeri Palestina, ya. Tapi apa jawab mereka? Kami tidak akan masuk ke negeri Palestina, ke negeri negara apa namanya? Negeri Muqaddas, ya, yaitu Palestina maksudnya, selama masih ada orang yang ada di dalam itu. Nah, akhirnya sampai berlanjut, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, udahlah engkau aja Musa sama Tuhanmu yang merangi mereka. Selama mereka masih ada, kami tidak akan masuk ke dalam itu. Nah, akhirnya Nabi Musa, ya, meminta kepada Allah untuk pisahkan dari mereka, ya, beliau dan Nabi Harun minta dipisahkan dari Bani Israel. Akhirnya Bani Israel dihukum oleh Allah selama 40 tahun. Di Quran dijelaskan itu, 40 tahun. 40 tahun hitungan Allah dia kira apa 40 tahun dunia, wallahu alam, ya. Tapi 40 tahun dijelaskan di situ. Dihukum oleh Allah, dan akhirnya mereka tidak tahu arah lagi. Kemana tujuan enggak jelas sudah. Tertutup pandangannya itu sudah tertutup. Akhirnya mereka sampai mencar ke mana-mana. Ya, ada ke negeri Rusia sana, ke Jerman sana. Di Jerman kan 6 juta orang itu mereka dibantai kan. Udah nyebar kemana-mana lah gitu. Nah, cuman karena ada deklarasi Balpos itu kan, ya, akhirnya berdirilah negara Israel itu. Ya, Israel sekarang, ya, di luar Gaza dan tepi barat itu wilayahnya. Bahkan itu akan dikuasai juga oleh mereka. Semua ini bahkan akan mendirikan negara Yahudi Raya kan. Termasuk Arab Saudi akan diamu nanti dirampok oleh mereka. Yaman, Yordania akan dianu juga oleh mereka, dianeksasi. Rencananya kan begitu untuk mendirikan negara Yahudi Raya. Nah, itu betul, mereka adalah keturunan Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Cuman mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak punya hak lagi untuk berada di negeri Palestina itu selama mereka tidak beriman kepada Allah, Pak. Jadi yang punya hak itu ya orang-orang Palestina itu, orang Arab yang ada di Palestina itu. Mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang punya hak tinggal di negeri Palestina seluruhnya, bukan hanya yang Gaza dan tepi barat saja, semuanya. Nah, kemudian yang kedua tentang perbuatan mereka yang melakukan kerusakan 2 kali, ya gitu kan. Itu bagaimana, apa tadi, ancaman Allah ya? Apa tadi? Ancaman Allah terhadap mereka. Nah, sekarang sudah diperlihatkan oleh Allah, ya. Sudah mulai diperlihatkan, ya, mereka tadinya dikenal dengan bangsa yang tangguh berperang dan segala macam, tapi akhirnya jebol juga kan, ya. Dihajar duluan oleh Hamas 7 Oktober, akhirnya jebol juga kan, nah terbongkar lah. Akhirnya banyak mereka yang menjadi korban kan. Cuma dikarenakan dia itu dibantu oleh Amerika, Pak. Kalau tidak dibantu oleh Amerika sudah habis itu, sudah habis, Pak. Ya, bayangkan aja 7 front yang melawan mereka, bukan Hizbullah, ya, Hamas, ada Al-Quds yang di tepi barat itu, kemudian di Yaman Houthi gitu. Kemudian Islam di Irak sana, ada 7 front semuanya yang melawan mereka. Nah, akhirnya Allah perlihatkan sekarang, ya, bagaimana mereka mendapatkan sanksi dari Allah. Dan nanti bahkan ramalan dari Syekh Yasin, ya, yang pendiri Hamas itu, 2027 mereka sudah hancur. Ya, mereka sudah tidak lagi ada punya kekuatan lagi. Ya, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan itu terwujud 2027. Amin. Ya, mereka, ya, nanti Palestina menjadi negara yang mereka, ya, setelah itu nanti dekat hari kiamat, wallahu alam itu, ya. Ya, mungkin demikianlah kisahnya nanti di kemudian harinya. Amin. Jadi demikian, Pak, penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Ini ada berkaitan masalah politik sedikit, ya. Saya betul-betul, ya, enggak memahami betul 100%, ya, mudah-mudahan bisa menjadikan jawaban, ya, mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya, amin ya rabbal alamin. Karena kalau puas nggak mau nanya lagi. Ya, barangkali sampai di sini penjelasan saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian telah dijelaskan karena waktu juga sudah masuk isya. Ini kita tutup taklim kita ini dengan membacakan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.